Hai semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Ling In yang akan menemani Anda mempelajari materi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia di kelas 11 ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Materi yang kita pelajari pada pertemuan ini itu adalah poin yang kelima, yaitu konservasi flora fauna di dunia dan di Indonesia. Sedangkan poin pertama, karakteristik bioma di dunia, yang kedua faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, dan yang ketiga persebaran flora dan fauna di dunia, serta persebaran flora dan fauna di Indonesia sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik, kita akan konsentrasi ke butir yang kelima, konservasi flora fauna di dunia dan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi pembahasan kita ke pemanfaatan flora fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Kita mulai ya. Nah, konservasi itu merupakan pengelolaan biosfer secara aktif dengan tujuan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Nah, di dunia kita ini banyak sekali spesies hewan dan tumbuhan. Ada saat ini yang tercatat ada 1.064.035 nama tumbuhan di dunia. Di Indonesia sendiri ada 300.000 spesies hewan dan tumbuhan, dan 8.000 spesies sudah teridentifikasi menurut Departemen Kehutanan tahun 1999. Nah, keanekaragaman tumbuhan merupakan komponen penting dari biosfer. Tumbuhan menyediakan oksigen di dunia dan menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan banyak spesies dan komunitas tumbuhan terancam punah oleh berbagai faktor, misalnya perubahan iklim, eksploitasi yang berlebihan, dan polusi. Hal ini sama juga terjadi dengan hewan atau fauna. Cukup banyak spesies hewan yang terancam punah, misalnya beruang kutub, kuda Nil yang saat ini jumlahnya semakin berkurang. Nah, kelestarian flora dan fauna kerap terganggu oleh berbagai kerusakan. Kerusakan diantaranya disebabkan oleh faktor pengaruh evolusi. Nah, evolusi itu sendiri adalah proses ketika berbagai jenis organisme hidup diperkirakan telah berkembang dan terdiversifikasi dari bentuk-bentuk sebelumnya dalam waktu yang lama. Nah, kemudian yang kedua, mungkin perusakan oleh manusia. Akhir-akhir ini manusia telah menghancurkan banyak vegetasi alami, menggali area tanah yang luas, memodifikasi bentang alam, dan bahkan menciptakan lahan baru. Sehingga manusia juga sering sekali memburu hewan-hewan dan menebang pohon tanpa mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Akibatnya banyak sekali flora dan fauna yang kehilangan habitatnya dan terancam punah. Kerusakan juga terjadi oleh karena bencana alam. Nah, bencana alam tentu saja tidak dapat dielakkan ya. Nah, oleh karena itu perlu upaya pencegahan agar lingkungan tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Maka diadakanlah konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, baik, kita akan melanjutkan. Adapun tujuan dari konservasi ini adalah menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali, serta menyediakan sumber plasma nufta atau keanekaragaman genetika. Apa sih kegiatan konservasi itu? Kegiatan konservasi itu meliputi penetapan hutan lindung sebagai upaya perlindungan setiap penyangga kehidupan. Nah, hutan lindung itu apa? Hutan lindung itu adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,
dan memelihara kesuburan tanah. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Nah, kegiatan konservasi yang kedua adalah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Nah, hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Kawasan suaka alam itu sendiri adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, kawasan suaka alam itu terbagi menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sedangkan suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Kegiatan konservasi yang ketiga adalah membentuk kawasan pelestarian alam. Nah, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan kondisi lingkungan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, ya, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Seringkali Taman Nasional ini awalnya cagar alam atau suaka marga satwa, kemudian diperluas dan ditetapkan sebagai Taman Nasional. Kawasan pelestarian alam yang kedua adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya itu adalah kawasan yang ditujukan untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli. Maksudnya jenis asli atau bukan asli. Kalau dia jenis asli berarti hewan atau tumbuhan itu memang berasal dari daerah tersebut. Kalau yang bukan asli berarti yang didatangkan dari luar daerah dan dilestarikan di daerah tersebut, ya. Itu maksudnya. Nah, kalau yang tumbuhan satwa alami atau buatan itu maksudnya kalau yang alami ya memang tumbuh sendiri di situ. Kalau yang buatan berarti itu sudah hasil budidaya manusia untuk tujuan kelestarian. Biasanya taman hutan raya ini dibuat untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya, kemudian untuk kepentingan budaya, pariwisata, dan rekreasi. Kawasan pelestarian alam yang ketiga adalah Taman Wisata Alam. Sesuai dengan namanya, tentu saja kawasan pelestarian alam yang satu ini dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kita lanjutkan dengan konservasi flora dan fauna di dunia. Nah, kita mulai. Yang pertama, konservasi flora dan fauna di dunia itu adalah Taman Nasional Yosemite. Taman Nasional Yosemite ini ada di Amerika Serikat, yaitu di California, sangat luas. Itu Taman Nasional ini terletak di pegunungan Sierra Nevada, ya. Pertama sekali dulu ditetapkan mulai tahun 1864. Ada apa di taman ini? Ada 5 zona vegetasi, dari vegetasi pegunungan di puncak gunung paling atas sampai ke padang rumput di daerah dataran rendah. Nah, di sini ada salah satu spesies pohon yang sudah sangat tua umurnya, yaitu pohon sequoia. Sequoia adalah pohon yang terbesar dan tertua di dunia, hampir 3.000 tahun, dengan ketinggian lebih dari 76 meter dan diameternya sekitar 9 meter. Nah, selain itu, taman ini memiliki 300 spesies hewan vertebrata. Misalnya, landak, kemudian anjing hutan, bobcat, singa gunung, dan lain-lainnya.
Kemudian taman ini memiliki keunikan, yaitu memiliki lembah yang berbentuk huruf U. Ya, terbentuk karena apa? Karena efek erosi dari erosi glasial, erosi es ya pada batuan dasar granit. Nah, yang kedua adalah Pulau Guadalupe. Pulau Guadalupe ini terdapat di Meksiko. Nah, pulau ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Pulau Guadalupe ini merupakan koloni terbesar gajah laut di Pasifik. Ya, Guadalupe itu merupakan tempat terbaik di dunia untuk hiu putih besar. Nah, ini taman ini sudah ditetapkan sejak tahun 1928 dan merupakan taman yang paling tua di Meksiko. Yang ketiga adalah Pulau Galapagos. Pulau Galapagos ini ada di Samudra Pasifik, kira-kira 1000 km dari pantai Ekuador, dan merupakan pulau vulkanik yang aktif. Nah, di Pulau Galapagos ini itu melestarikan ekosistem laut yang paling kaya di dunia. Ya, fauna yang ada di sini itu salah satunya iguana laut, kemudian kura-kura raksasa, serta berbagai spesies burung kenari dan burung finch. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah Taman Nasional Tortuguero di Costa Rica. Costa Rica itu Amerika Tengah ya. Tortuguero National Park ini dia punya ciri curah hujan yang tinggi, sehingga interaksi antara air tawar dan air laut itu menjadikan taman ini kaya akan keanekaragaman hayati. Sangat luas. Dan di zona pesisir kita bisa menemukan penyu sisik, penyu hijau, penyu belimbing. Maka dikatakan sepertinya daerah ini taman penyu ya, karena terdapat berbagai jenis penyu. Baik, kita lanjutkan. Taman Nasional Picos de Cantabrian ya. Daerah ini di daerah Spanyol. Terletak di pegunungan Cantabrian, Spanyol bagian utara. Nah, di sini apa yang dilindungi? Ikonik di Picos de Europe ini adalah Cantabrian chamois. Cantabrian chamois itu termasuk juga ada kambing Spanyol, Spanish ibex ya, serigala Iberia. Nah, oke. Kemudian yang keenam adalah Wadden-Sea National Park, Taman Nasional Wadden-Sea. Ini di daerah sampai mencapai 3 negara ya, dari Jerman, Denmark sampai Belanda. Nah, ini merupakan daerah Teluk Jerman sampai di Laut Utara. Kemudian taman ini terkenal dengan ada puluhan juta jenis burung yang bermigrasi pada saat musim semi dan musim gugur. Ada 500 spesies tumbuhan dan hewan di taman ini. Nah, yang terakhir adalah Taman Huanglong. Tentu semua tahu ya, sesuai dengan namanya pasti terdapat di RRC ya. Terdapat di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Nah, taman ini terkenal dengan kolam yang berwarna-warni yang dibentuk oleh endapan kalsit ya, Yellow Dragon Gully. Nah, ekosistem hutannya beragam, puncak gunung tertutup salju, ada air terjun dan ada sumber air panas. Kawasan ini merupakan habitat beberapa jenis spesies langka. Misalnya panda raksasa, Sichuan Golden Snub-Nosed Monkey, itu kera berhidung golden, berhidung keemasan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, perhatikan, ini adalah kawasan konservasi flora dan fauna di Indonesia ya. Ada banyak di sini. Yang pertama itu adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Gunung Leuser di Aceh ya. Taman Nasional Gunung Leuser ini itu kalau untuk floranya melindungi Rafflesia arnoldi dan Titan arum. Titan arum itu bunga bangkai ya, atau bunga suwek raksasa. Bunga bangkai, bunga suwek raksasa. Nah, Taman Nasional ini termasuk ekosistem yang merupakan rumah bagi 54% fauna daratan Sumatera. Ya, kawasan ekosistem Leuser ini memadai untuk mempertahankan populasi spesies langka endemik Pulau Sumatera.
populasi langka di Pulau Sumatera itu adalah harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan gajah Sumatera. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ini terdapat di Bengkulu ya. Taman nasional ini melindungi tapir, ada melindungi badak, kerbau liar, harimau Sumatera, gajah, rusa, dan 350 spesies burung. Tipe vegetasi utama di taman ini adalah hutan hujan tropis. Ada 98 jenis tumbuhan bawah dan 471 jenis pohon. Nah, flora yang tumbuh di daerah ini adalah sejenis rotan, meranti, keruing, ada Rafflesia arnoldi juga termasuk di dalamnya ya. Baik, yang berikutnya adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Taman ini berpusat di dua gunung berapi, yaitu Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Nah, di taman ini itu sudah ditetapkan ya, dinyatakan sebagai World Network of Biosphere Reserve ya. Kemudian taman ini mencapai sekitar 22.000 hektar. Di taman ini terdapat pohon raksasa rasa mala, ada kantong semar, dan beberapa jenis berbagai jenis anggrek hutan dan beberapa jenis tumbuhan yang nama ilmiahnya belum dikenal. Misalnya jamur bercahaya, namun nama ilmiahnya belum dikenal ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ini di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ya. Ujung Kulon itu di Provinsi Banten. Ada 3 ekosistem yang membentuk Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu ekosistem daratan, yaitu hutan hujan tropis, kemudian ekosistem perairan laut. Nah, ini melindungi terumbu karang dan padang lamun. Kemudian ada ekosistem pesisir pantai, yaitu hutan pantai atau hutan mangrove. Flora di Taman Nasional Ujung Kulon ini bayur, rotan, gaharu, cempaka, dan fauna endemik yang paling penting di Taman Nasional Ujung Kulon ini adalah badak Jawa, badak bercula satu ya. Kemudian owa Jawa, ada surili, dan ada anjing hutan. Kemudian daerah konservasi flora fauna di Indonesia yang berikutnya adalah Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Ciri khas dari Taman Nasional Baluran ini adalah sabana. Sabana itu padang rumput namun masih diselingi oleh beberapa pohon dan semak berduri. Kenapa masih ada pohonnya? Karena di daerah ini masih mendapat hujan ya, walaupun sedikit, sehingga masih ada kemungkinan untuk pertumbuhan tanaman. Selain sabana, terdapat dijumpai pula tumbuhan berhabitus pohon seperti pilang, kesambi bidara, akasia berduri ya. Nah, di taman ini tumbuhan hutan itu daunnya akan gugur di musim kemarau ya, karena letaknya di daerah Jawa Timur yang curah hujannya sudah semakin sedikit. Maka yang tumbuh pun hutan gugur atau hutan musim ya. Hutan musim itu tumbuhan yang meranggas ketika musim kemarau gugur, dan ketika musim hujan yang akan tumbuh lebat kembali ya. Untuk tanaman, untuk faunanya di Taman Nasional Baluran ini melindungi badak, banteng, kerbau liar, ayam hutan, dan burung merak. Oke, satu lagi yaitu Taman Nasional Pulau Komodo. Taman nasional ini ada di Pulau Sumbawa dan Flores. Mencakup 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Nah, UNESCO tahun 1986 menetapkan taman ini sebagai situs warisan dunia. Oke, tentu saja dikhususkan untuk perlindungan biawak Komodo ya. Oke, di daerah ini juga sebagai tempat tinggal dugong. Dugong itu ikan duyung ya, ikan duyung. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan dengan adanya Cagar Alam Pulau 2 di Jawa Barat. Cagar Alam Pulau 2 di Jawa Barat itu dikenal dengan nama atau sebutan kerajaan burung. Namun ada beberapa jenis reptil yang terdapat di sini, yaitu biawak, ada ular sanca, kemudian jenis satwa liarnya misalnya kucing hutan.
Vegetasi cagar alam Pulau 2 ini adalah tipe hutan dataran rendah dan tipe ekosistem payau atau mangrove, ya. Kemudian adalah cagar alam Penanjung Pangandaran. Penanjung Pangandaran itu Jawa Barat. Nah, daerah ini melindungi banteng ya. Namun di daerah ini juga merupakan konservasi dari Rafflesia arnoldi, ya. Oke. Selain dari banteng, Rafflesia arnoldi tadi, terdapat juga siamang, beruang madu, kemudian owa, kuau, monyet, itu siamang, owa, kuau, monyet itu satu kelas ya, primata. Baik. Kemudian ada cagar alam Arjuna Lalijiwo. Arjuna Lalijiwo itu terdapat di daerah Jawa Timur. Nah, di Arjuna Lalijiwo ini itu meliputi Gunung Welirang, Gunung Arjuna, kemudian Gunung Kembar 1 dan 2. Nah, cagar alam di sini itu merupakan perlindungan vegetasi hutan tropis. Vegetasi yang dominan di daerah ini adalah hutan cemara gunung dan tipe vegetasi submontana dan montana, ya. Ada lumut dan paku-pakuan, dan faunanya itu terdiri dari rusa, kijang, babi hutan dan budeng, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan cagar alam Rimbo Panti. Cagar alam Rimbo Panti ini terdapat di Sumatera Barat, ya. Arealnya ini sering dijadikan areal taman wisata. Nah, di cagar alam ini yang dilindungi adalah Titan Arum. Titan Arum tadi itu adalah bunga raksasa ya, swag raksasa, bunga bangkai. Kemudian Rafflesia arnoldi, andalas, dan berbagai jenis anggrek, ya. Baik, kita lanjutkan. Ada cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara. Nah, cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara ini paling terkenal dengan pelestarian swag raksasa ya, bunga bangkai raksasa. Oke, juga berbagai jenis anggrek, ada babi hutan, terenggiling, dan kancil. Kemudian ada cagar alam Waigeo. Pasti sudah tahu ya, kalau Waigeo itu pasti di Papua. Nah, salah satu cagar alam terbesar di Waigeo itu, pulau paling besarnya adalah terdapat di Raja Ampat ya, di Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Flora yang ada di cagar alam ini adalah cemara, kemudian miota, matoa, dan bakau. Faunanya itu cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, kemudian bandikut dan kuskus. Oke, satu lagi cagar alam Gunung Tangkoko Batuangas. Itu terdapat di daerah Sulawesi Utara. Seperti gambar yang ada di gambar, pastinya kita tahu bahwa daerah Tangkoko Batuangas ini salah satunya pasti melindungi kera hitam, ya, kera hitam. Oke, demikian tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia ya. Nah, apa sih pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam? Tentu saja flora fauna Indonesia itu dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa flora dan fauna, manusia nggak bisa hidup. Oksigen yang dibutuhkan manusia untuk pernapasan itu dihasilkan dan dilepas ke udara oleh flora. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh fauna dibutuhkan oleh flora untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian apa sih manfaat lainnya? Memiliki nilai estetika. Ya, manusia mencintai dan menghargai alam karena memiliki nilai estetika. Nilai yang dimiliki oleh suatu objek pariwisata atau keadaan karena kelebihan kapasitasnya untuk memberikan kesenangan, nilai positif, ya. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah mengembangkan ekonomi lokal. Tentu saja flora fauna itu memberikan kontribusi ekonomi bagi negara melalui pariwisata, ya. Kemudian kita ambil contoh misalnya Raja Ampat yang ada di Papua, Pulau Komodo di Nusa Tenggara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, kemudian Morotai di Maluku, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Seribu di Jakarta, Tanjung Lesung di Banten, Bromo ada di Jawa Timur, kemudian Tanjung Kalayang ada di Bangka Belitung, Danau Toba ada di Sumatera Utara. Semuanya itu menarik para wisatawan
dan dari berbagai negara. Karena apa? Karena kekayaan dan keunikan flora dan faunanya. Dan akibat dari kegiatan itu tentu saja mengembangkan ekonomi lokal. Nah, demikianlah pokok bahasan kita tentang konservasi flora fauna di dunia dan di Indonesia, serta manfaat flora fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Terima kasih. Dengan demikian pokok bahasan kita untuk kelas 11 tentang sebaran flora fauna dan di dunia dan di Indonesia ini telah selesai dengan 4 pertemuan ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Terima kasih.